Ikhwatu fillah, tadinya lebih ingin melanjutkan hadisnya, tapi nanti saja karena waktu dan juga qadarullah. Ya, ada info-info bahwa ada yang sakit, kemudian juga ada saudara kita yang ibunya meninggal ya. Yang sakit kita doakan agar Allah sembuhkan ya segera penyakitnya dan juga bisa beraktivitas kembali, serta yang meninggal semoga Allah terima iman dan Islamnya, terima amal solehnya, dilapangkan kuburnya, dan juga diberikan nikmat kubur ya. Ya, di antaranya juga tentu sebuah quotes dari Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa keadaan seorang hamba di alam kubur itu ya nih. Ya, kita cermati dulu nih bagaimana perkataan Ibnul Qayyim, bahwa keadaan seorang hamba di alam kubur ibarat keadaan hati di dalam dada, kebahagiaan dan siksaan, penjara dan kebebasan. Jika Anda ingin tahu bagaimana keadaan Anda dalam kubur, lihatlah untuk keadaan hatimu di dada. Jika hatimu penuh kejernihan, ketenangan dan kesucian, maka inilah keadaan hatimu di alam kubur, insya Allah. Dan sebaliknya, inilah sebabnya mengapa Anda menemukan orang yang taat, berakhlak baik, dan senantiasa orang itu toleran, ya, atau diantaranya orang yang selalu memaklumi, orang yang selalu memaafkan ya gitu. Itu adalah orang yang paling tentram. Iman menghilangkan kekhawatiran dan menghilangkan kesedihan. Mata orang-orang yang bertauhid dan penghiburan bagi orang-orang yang beribadah. Siapapun yang terus memuliakan Allah, rahasianya akan terbongkar. Dan siapapun yang terus memuji, maka kebaikan terus akan datang kepadanya. Dan barang siapa yang terus-menerus mohon ampunan, maka pintu-pintunya akan dibukakan baginya. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa ya. Buat orang-orang yang diantaranya yakni berhati bersih ya gitu. Karena kita tentunya masuk surga. Nah, ikhwatu fillah, dengan apa? Dengan hati yang bersih ya, dengan qalbun salim ya. Gitu. Ilaman atau Allah bi qalbin salim ya gitu. Di akhirat nanti ya. Yang selamat itu apa? Dengan hati yang bersih. Kemudian juga maka ketika akan meninggalnya dikatakan ya ayuhan apa ya ayatu ya ayatuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Gitu. Dikatakan oleh Allah itu ya, jiwa yang tenang gitu ya, jiwa yang tentram gitu. Yalji'i ila rabbika radiyatan mardiyah gitu. Supaya nantinya dia senantiasa mengharap ya, mengharap kepada ridho Allah, dan pastinya insya Allah semoga kita ya termasuk ya, walaupun tentunya tidak ada jaminan ya gitu baik kita. Makanya kalau dia tamal dia gitu ya, mendapatkan ridho Allah ya, Allah meridhoi gitu ya keadaan seorang hamba itu. Bahkan dikatakan fadkhuli fi ibadi ya, wadkhuli jannati. Masuklah sebagai apa? Sebagai hambaku ya. Dan masuk mana? Ke surga tuh, Masya Allah ya. Maka Ibnul Qayyim
menjelaskan bagaimana rahasia yang terbongkar nantinya adalah rahasia kebaikan. Bagaimana pemandangan-pemandangan surga itu ya akan dilihat oleh orang-orang yang benar-benar solih itu ya di alam barzakh nanti ya. Nah itu. Kemudian apalagi tadi nikmatnya yang disebutkan, yakni Allah muliakan, kemudian dia senantiasa memuji kepada Allah, terus kebaikannya dapat terus menerus ya, dan pintu-pintu kebaikan dibuka ya gitu. Maka tentunya keimanan ini adalah bagaimana akan harus senantiasa dikuatkan untuk nantinya kita ya di dalam persiapan menuju kematian. Iman ini harus dikuatkan, karenanya senantiasa nantinya dikatakan untuk orang yang beriman, untuk orang yang soleh, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah ya. Kemudian mereka beri istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu ya, agar mengatakan janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan gembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Jadi apa? Surga yang dijanjikan ya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha ya. Gitu. Di surat yang lain bagaimana mereka menjadi penghuni surga kekal di dalamnya jazaa'an bima kanu ya'malun ya, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Tentunya inilah yang mesti menjadi bekal, itu adalah amal kita gitu ya. Biarlah tentunya di dunia terkadang kita berat, ada yang sengsara, ada yang menderita gitu ya, di dunia. Terlebih-lebih lagi gitu ya, susah payahnya gitu. Tapi nantinya ketika di alam barzakh, di akhirat dia bergembira ya. Mau pilih yang mana? Senang dunia, senang akhirat, atau tentunya lagi sedih-sedihnya di dunia tapi senang di akhirat ya. Baik hiji tentunya ya. Nah, saya kasih pilihan itu ya. Tapi tentunya untuk meraih jaminan itu seperti bagaimana, kan kita nggak ada jaminan itu ya. Ya makanya inilah amal soleh ya, persiapkan semaksimal mungkin. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberikan hidayah yang menjadi taufik agar kita selamat dunia akhirat ya. Wallahu fikum walafu minkum, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Maka kita doakan pula saudara-saudara kita yang sakit dan juga saudara-saudara kita yang meninggal itu ya. Yang doakan terus menerus juga ya. Termasuk dalam sujud kita doakan, dan juga ba'da sholat ya, diantaranya sholat fardu, serta juga dalam sepertiga malam ya, kita doakan ya. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa Rabbana atina Rabbana fil lana wal ikhwani alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.